Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah Kemahiran Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah menentukan porsi ataupun peran masing-masing dari setiap kelompok, di mana pada saat penentuan setiap kelompoknya ada yang berperan sebagai hakim ketua, hakim anggota 1, hakim anggota 2, panitera pengganti, kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, saksi penggugat, dan juga saksi tergugat. Jadi ditentukan sesuai dengan banyaknya anggota di setiap kelompoknya. Bila mana di setiap satu peran masing-masing yang saya sebutkan, bila mana nanti pada saat pemberkasannya saksi terlebih dari 2 atau 3 bisa dijadikan saksi penggugat dan juga saksi tergugat, tetapi harus disesuaikan dengan berkas kelompoknya. Begitu juga bila mana ada para pihaknya terdiri dari penggugat intervensi ataupun tergugat intervensi, bisa disesuaikan dengan pemberkasannya. Oke, bila mana sudah ditentukan peran dari masing-masing setiap kelompok dan berkas sudah dilengkapi, hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu yaitu pengajuan gugatan. Dalam hal ini gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik, akan saya share terlebih dahulu untuk menjelaskan apa yang harus kita lengkapin. Di dalam pengajuan gugatan terlebih dahulu harus ada surat kuasa khusus yang menunjukkan bahwasannya kuasa hukum tersebut mewakili dari kepentingan si penggugat. Selain surat kuasa khusus, inilah yang akan kita bahas terkait dengan gugatan. Di dalam pengajuan gugatan yang harus kita perhatikan itu 3 poin. Berisikan identitas para pihak, kemudian posita, dan juga petitum. Di dalam pengajuan gugatan tidak terlepas dari kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif. Kalau terkait dengan absolut, terkait dengan peradilan mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Ini termasuk ke dalam jenis-jenis peradilan, yang ada peradilan tata usaha negara, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan juga Mahkamah Konstitusi. Kemudian relatif terkait dengan yurisdiksi kewenangannya. Nah, jadi dalam hal ini Pengadilan Tun sesuai dengan kewenangannya terletak di ibu kota provinsi. Jadi misalnya saya ambil contoh terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik tanah yang diterbitkan, dalam hal ini saya contohkan BPN, misalnya BPN Kabupaten Langkat menerbitkan sertifikat hak milik atas nama si A. Kemudian ada pihak yang merasa keberatan terhadap penerbitan sertifikat hak milik tersebut. Misalnya kita anggap si B. Jadi si B inilah karena merasa kepentingannya dirugikan terhadap penerbitan SHM tersebut, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tun. Dalam hal ini saya kaitkan dengan kompetensi relatif, sesuai dengan kompetensi relatif kewenangan mengadili, maka menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Tun Medan. Jadi tidak ada Pengadilan Tun Langkat. Nah, jadi dalam hal ini penerbitan SHM di Kabupaten Langkat tersebut, maka bila mana si B merasa keberatan terhadap penerbitan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tun Medan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 beserta perubahan keduanya, di dalam pasal 53 ayat 1 bisa dilihat seorang ataupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, jadi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi itulah dasar si B mengajukan gugatan bila mana ada kepentingannya dirugikan terhadap penerbitan sertifikat hak milik tersebut. Kemudian dalam hal ini yang mengajukan gugatan yaitu dikatakan sebagai penggugat, dan yang menerbitkan sertifikat hak milik tersebut yaitu dalam hal contoh yang saya jelaskan tadi, dalam hal ini yaitu BPN Kabupaten Langkat. Jadi disitulah letak antara si penggugat dan tergugat. Jadi berbeda antara penggugat dan tergugat dalam Pengadilan Tun dan juga dalam hubungan
keperdataan. Kemudian dalam hal ini yang menjadi poin gugatan harus kita perlihatkan terlebih dahulu identitas para pihak. Identitas para pihak ini berisikan penggugat dan tergugat. Jadi harus dijelaskan dalam hal ini si penggugat namanya, kemudian kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat, dan juga dikuasakan kepada siapa. Itulah yang harus dilengkapi identitas para pihak si penggugat. Selanjutnya, kalau dalam hal identitas para pihak tergugat harus dijelaskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat saja. Kemudian dalam hal ini, bila mana identitas para pihak tidak lengkap, kita bisa melihat putusan dari majelis hakim di pengadilan tun, gugatan tidak dapat diterima bila mana tidak lengkap terkait dengan identitas para pihak. Kemudian dalam hal itu kita lanjutkan dalam hal pengajuan posita. Posita ini yaitu dasar ataupun alasan seseorang mengajukan gugatan. Jadi posita dalam hal pengajuan gugatan, yang pertama tadi identitas para pihak. Posita ini kita harus bisa menguraikan fakta-fakta kenapa kita mengajukan keberatan ataupun gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Yang syarat umum ataupun mutlak yang harus kita perhatikan terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 beserta perubahan keduanya, yaitu tenggang waktunya 90 hari sejak surat keputusan tersebut diterbitkan oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara. Kemudian setelah itu di dalam posita harus kita menjelaskan terkait dengan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang digugat itu apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila mana ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kita uraikanlah ke dalam isi posita kita. Kemudian badan ataupun pejabat tun pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Jadi dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Itu alasan kedua dalam hal pengajuan gugatan. Dalam hal ini kita uraikan dalam positanya. Selanjutnya, badan ataupun pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan ataupun tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan tersebut, harusnya tidak sampai pada pengambilan ataupun tidak pengambilan keputusan tersebut. Jadi disitulah kita uraikan gugatan-gugatan kita dalam bentuk posita sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat penerbitan keputusan tata usaha negara tersebut. Selanjutnya, bila mana sudah kita uraikan posita, selanjutnya kita uraikan dalam bentuk petitum. Petitum ini tuntutan ataupun hal yang dimohonkan oleh penggugat. Dalam hal ini bisa berbentuk pembatalan terhadap penerbitan keputusan tersebut, ataupun pencabutan, ataupun menyatakan tidak sah terhadap penerbitan keputusan tersebut. Jadi kesimpulan dalam hal pembuatan gugatan yang harus kita perhatikan terlebih dahulu terkait dengan identitas para pihak. Dalam hal ini penyebutan siapa yang menjadi penggugat dan siapa yang menjadi tergugat, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 56. Selanjutnya dalam hal ini yang kedua yaitu posita. Jadi posita ini kita harus memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam hal penerbitan surat keputusan tersebut. Kemudian kita sesuaikan dengan tenggang waktu pengajuan gugatannya yang diatur di dalam pasal 55 yaitu 90 hari. Selanjutnya yang terakhir petitum. Petitum dalam hal ini apa yang dimohonkan oleh si penggugat, apakah membatalkan ataukah pencabutan ataupun pernyataan tidak sah terhadap penerbitan surat keputusan tersebut. Oke, demikian untuk materi dalam hal kemahiran hukum peradilan tata usaha negara. Dalam hal ini pengajuan gugatan yang harus dilengkapi dalam hal pemberkasan kelompok yang sudah disesuaikan dengan peran masing-masing. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.